30 derajat. Di sini juga ada sudutnya 60 derajat. Yang ditanyanya adalah resultan ketiga vektor tersebut. Berarti apa langkah terlebih dahulu sebelum kita mencari resultan ketiga vektor tersebut? Langkah terlebih dahulu adalah kita tentukan dulu berapa buah gayanya. Kita anggap ini F1 ya. Jadi F1-nya 30, F2-nya 10, F3-nya 30. Sebelum kita mencari resultan ketiga gaya ini, kita cari terlebih dahulu gaya pada sumbu X. Anggap ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kita cari dulu untuk harga gaya pertama pada sumbu X. F1X sama dengan, karena sudutnya 30 dan dia dekat dengan sumbu X yang sudut ini, berarti rumusnya F1 cos 30. F1-nya sama dengan 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya 15 akar 3. Sekarang F2. F1Y. F1Y-nya pada sumbu Y ini F1, tapi terhadap sumbu Y-nya dia ke atas. Jadi kita gambarkan kayak beginian. Nah, gitu. Jadi F1Y-nya karena dia menjauhi dari sudut ini berarti pakai sin. F1 sin 30 berarti 30 kali setengah dapat 15. Habis itu kita cari berikutnya untuk si F2. Kebetulan si F2-nya ini tidak ada sudutnya yang mengapitnya, dia sejajar saja dengan sumbu Y. Berarti kita buat saja F2Y sama dengan 10 Newton. Ada nggak F2X-nya? Tidak ada, karena tidak ada yang diapit oleh dia. Sekarang lanjut ke F3. F3 karena ada diapit, berarti F3X. Kita cari F3X. Ini F3, karena F3X-nya ke sini dan sudut yang diketahuinya 60 jauh dari sumbu X, berarti kita pakai sin 60. F3 30 sin 60 setengah akar 3 berarti 15 akar 3. Setelah itu baru kita cari sigma Fx-nya. Sigma Fx sama dengan, hitung ya, F1X, F3X. Apakah ada F2X? Tidak ada. Berarti F1X ditambah F3X sama dengan 15 akar 3 dikurang 15 akar 3 sama dengan 0. Sekarang sigma Fy-nya sama dengan Fy tadi ada F1Y sama F2Y dan F3Y. Berarti F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y sama dengan 15 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 40. Jadi resultan sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan akar 1600 didapat 40 Newton. Jadi resultan gayanya adalah 40 Newton. Kuantifikasi dulu ya. Diketahui
Kelajuan awal 40 meter per sekon, berarti V0 sama dengan 40 meter per sekon. Bila sudut elevasi 30 derajat, berarti tetanya 30 derajat. Maka waktu yang diperlukan peluru untuk kembali ke tanah adalah, berarti yang ditanya T sampai ke tanah. Kita jawab ya. Sebelum kita mencari T sampai ke tanah, berarti kita harus cari dulu T pada saat dia ketinggian maksimal. Rumus pada saat dia ketinggian maksimal adalah V0Y dibagi dengan G. Ya. Berarti V0Y berapa? V0Y itu adalah, Ibu gambar dulu seperti ini ya. Misalnya ini dilemparkan, ditembakkan pelurunya ke atas, lalu sampai ke tanah. Nah, disinilah Y max-nya. Nah, di sini T Y max-nya. Berarti V0-nya yang mana? Yang ini. Kita ambil sumbu di sini. Berarti sini Y. Berarti di sini yang V0Y-nya, yaitu arah ke sini. V0Y. Berarti kalau dia sudutnya 30, berarti V0Y-nya sama dengan V0, karena dia jauh dari sumbu Y, 30-nya berarti pakai sin 30. Berarti di sini V0 kali sin 30 per G sama dengan V0-nya 40 dikali setengah per 10, dapat sama dengan, kita coret, ini dapat 20, coret lagi, ini dapat 2, berarti 2 second. Karena dia sampai ke tanah, berarti dikali 2 T-nya. T sama dengan 2 kali T Y max. Berarti 2 kali 2 second, dapat 4 second. Kenapa dikali 2? Karena T Y max-nya baru sampai sini. Kalau dia sampai ke tanah, berarti T-nya sama dengan dari sini ke sini, berarti 2 kali. Berarti 2 kali 2 second. Diketahui pada gambar ada, kita gambar dulu ya. Di sini ada 8 Newton. Habis itu di sini ada 10 Newton. Habis itu di sini 4 Newton. Yang ditanya itu resultan gaya pada balok. Jadi apa yang kita cari terlebih dahulu? Ingat ya, kalau yang mendatar ini berarti dia sejajar dengan sumbu X. Kalau yang ke atas itu sejajar dengan sumbu Y. Berarti kita cari terlebih dahulu gaya pada sumbu X dan gaya pada sumbu Y. F1X sama dengan, karena tidak ada sudutnya, berarti kita bikin aja sini. Tidak ada sudut, berarti F1X sama dengan F1. Berarti sama dengan 10 Newton. F2X, karena juga tidak ada sudut di sini, berarti sama dengan F2 itu 4 Newton. Ingat, dia kan berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti dia min 4 Newton. Kita jumlahkan Fx-nya 10 dikurang 4 sama dengan 6 Newton. Sekarang untuk Fy di sini anggap ini F3 ya. Fy itu sama dengan F3. Berarti sama dengan 8 Newton. Jadi sigma Fy-nya sama dengan 8 Newton. Berapa resultan? Resultan adalah sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64. Hasilnya akar 100 dapat 10 Newton. Jadi resultan gayanya adalah 10 Newton.
Sekarang soal berikutnya ya. Besar vektor A 3 satuan, berarti yang diketahui sama dengan A 3 satuan. Dan besar vektor B sama dengan 4 satuan, berarti B sama dengan 4 satuan. Bila besar vektor resultan, berarti R-nya, RA tambah B-nya sama dengan 5 satuan. Maka sudut antara vektor A dan B berapa? Berarti ditanya sudut apit ya, sudut apit A dan B. Kita jawab sama dengan pakai rumus R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. R-nya kan 5, berarti 5 sama dengan A-nya 3, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikali 4 cos theta. Di sini hasilnya 3 kuadrat 9 ditambah 16 ditambah 2 kali 3 6 kali 4 24 cos theta. Yang ini kita jumlahkan ya. Berarti di sini 25, di sini 24 cos theta. Di sini kan akar. Supaya hilang akarnya kita kuadratkan. Jadi ini 5 kuadrat, di sini 25 tambah 24 cos theta. Jadi ini ke sini. Jadi 5 kuadrat dikurang 25 sama dengan 24 cos theta. Di sini 0, 24 cos theta. Kalau hasilnya 0, otomatis cos theta-nya sama dengan 0. Kalau dia cos theta sama dengan 0, cos berapa yang nilainya 0? Berarti sudutnya 90, yaitu cos 90 nilainya 0. Jadi theta-nya adalah 90.